Hai parents, selamat datang kembali di video YouTube channelnya The Asian Parent Indonesia. Masih bersama saya Nina sebagai host dari Kelas Mantap. Parents, kali ini kita akan membahas sebuah persiapan tentunya bagi calon-calon bunda maupun calon ayah menjelang kehamilan. Nah, berikut ini ada 4 hal yang perlu dipersiapkan secara mental untuk calon parents. Persiapan yang pertama, memahami faktor risiko dari postpartum depression atau depresi pasca persalinan. Nah, PPD ini atau postpartum depression ini sangat menjadi hal yang paling dicari, paling ingin dicari tahu sekaligus yang paling menjadi concern nih bagi para calon parents karena ini juga berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi. Jadi dampaknya tidak hanya sekedar kesehatan mental, tapi juga bisa berdampak kepada fisik ibu dan bayinya. Maka dari itu kita perlu melakukan banyak sekali upaya pencegahan atau setidaknya memahami apa sih sebabnya atau apa sih gejala yang hadir. Nah dari sini aku ingin kasih tunjuk nih kepada para parents apa saja sih penyebabnya yang membuat juga calon bunda itu memiliki resiko jauh lebih tinggi untuk mendapatkan atau mengalami postpartum depression. Penting untuk memahami terlebih dahulu bahwa postpartum depression ini bisa dialami oleh siapapun, bahkan termasuk calon bunda yang sebelumnya tidak pernah mengalami gangguan atau kecemasan tentang mentalnya sendiri. Nah, kita perlu menyadari dulu nih apa saja sih biasanya gejala yang hadir beserta dengan rasa stres ini nih atau postpartum depression yang hadir ke calon-calon bunda ketika dia menjadi ibu baru. Salah satunya adalah kemampuan atau kesulitan untuk berkonsentrasi. Lalu yang kedua mudah sekali menangis atau merasa tidak mampu menjadi seorang orang tua gitu. Atau ingin menyakiti diri sendiri bahkan kepada bayi yang baru dilahirkan. Lalu kegelisahan. Dan yang terakhir akhirnya terganggunya aktivitas karena berbagai gangguan mood yang seringkali hadir ketika menjadi ibu baru. Persiapan yang kedua, memahami apa saja yang bisa terjadi. Penting ya parents ketika kita mencari tahu banyak sekali tentang dunia kehamilan. Mulai dari yang sepele atau dari yang paling mudah. Mulai dari rasa mual, ngidam, ataupun pengubahan-pengubahan berat badan, ukuran lingkar lengan, dan lain-lain. Atau berkaitan juga dengan komplikasinya. Tenang aja parents, kita bisa sekali untuk mempelajari ini mulai dari sebelum kehamilan bahkan di tengah prosesnya, di proses kehamilan. Dan jangan sampai lupa juga kalau kita boleh saja mencari informasi dari berbagai sumber atau mendapatkan cerita dari rekan-rekan kita yang pernah hamil ataupun yang sudah berpengalaman. Tapi kita juga harus berikan catatan penting nih kalau kita hanya bisa prediksi, tapi kita tidak bisa mengontrol keadaan agar semuanya sesuai dengan ekspektasi. Kuncinya sih sebenarnya adalah manajemen ekspektasi, tetapi risiko-risiko yang hadir ataupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi boleh kita list ataupun kita prediksi sebelumnya. Persiapan yang ketiga, mencari support system. Percayalah bahwa dukungan dari suami, keluarga terdekat, teman maupun lingkungan kerja adalah yang penting untuk kondisi bunda baik selama proses maupun pasca melahirkan. Bahkan sebuah studi menyatakan bahwa dukungan sosial ini juga bisa menjadi perlindungan dari hal-hal negatif yang memicu stres pada bunda yang sedang hamil maupun setelah melahirkan. Ini pun bisa menjadi seperti mekanisme penyangga dari stres prenatal maupun kelahiran prematur. Persiapan yang terakhir adalah menyadari pentingnya kesehatan mental. Nah, calon bunda kan biasanya ketika proses kehamilan seringkali mencari informasi, lalu tidak lupa juga untuk menjaga kesehatan fisiknya, sehingga terkadang persiapan termasuk untuk menjaga kesehatan mentalnya cukup diabaikan nih. That's why kita sebagai support system maupun kita sendiri yang menjalankan proses kehamilan perlulah seringkali berkomunikasi, berbagi emosi ataupun menyampaikan apa yang kita rasakan. Karena proses kehamilan ini pun kan adalah sesuatu fase yang mungkin sekali berbeda daripada sebelumnya, terutama untuk perempuan ya. Selain perubahan fisik, tentu juga memang perubahan hormon dan lain-lain, sehingga perlunya penyesuaian secara psikologis maupun emosional.
Nah, parents untuk bisa bagaimana sih caranya ya agar kesehatan mental kita terjaga, atau bagaimana sih kita bisa memiliki proses kehamilan yang jauh lebih lancar dan bisa selaras nih dengan kondisi kesehatan mental kita. Kita bisa melakukan beberapa upaya seperti misalnya nih ya, yang paling penting calon bunda ataupun calon ayah harus lebih terbuka lagi atau menyampaikan apa sih yang dirasakan, apa sih emosi yang hadir ketika proses-proses ini terjadi. Validasi juga emosi tersebut, lalu mencari tahu kira-kira ini datangnya dari mana. Apakah memang hanya sekedar perubahan hormon, ataukah memang kondisi sekitar, atau bagaimana ya caranya agar kita bisa melepaskan emosi ini. Dan jangan ragu juga untuk memiliki waktu masing-masing agar bisa me time, agar bisa punya ruang lebih terhadap diri sendiri sehingga diri kita tidaklah kewalahan atau overwhelmed. Dan yang terakhir, gunakan teknik manajemen stres untuk bisa memerangi atau mencegah hadirnya stres berkepanjangan baik secara individual ataupun bersama pasangan yang sama-sama kan menjadi orang tua hingga nanti pasca kelahiran. Nah, itu dia tadi konten tentang bagaimana sih atau apa saja sih persiapan mental yang perlu kita siapkan sebagai calon parents menjelang kehamilan. Semoga ini bermanfaat, dan kalau parents punya tips maupun cara lainnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Ingat juga untuk like serta subscribe YouTube channelnya The Asian Parent. Kalau gitu, aku Nina pamit undur diri di kelas mantap. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.